Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Ruslian Anisti, kelas 3C dengan NIM 230-396, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kali ini saya akan membacakan hasil review buku ketiga tentang warisan pembaca aktivitas media sosial Samizdat. Yang pertama, saya akan memperkenalkan Samizdat sosial media. Yang pertama, imajinasi dan praktik Samizdat media sosial. Istilah media sosial sama dengan internet dan sebagian besar didefinisikannya fokus pada komunikasi yang diaktifkan oleh layanan web. Mereka biasanya disebut sebagai media baru dan kebaruan mereka diartikulasikan dalam perbedaan dengan menghormati media massa. Pers, radio, dan televisi yang bersirkulasi massa merupakan media tradisional. Dalam pemahaman abad ke-21 tentang kata tradisi, merasakan bahwa sejauh ingatan budaya terpendek, kita dapat mengingat model dominan dari sirkulasi massa berita, budaya, dan ide-ide terdiri dari suatu arah, terpusat pola siaran, mengandalkan instruktur teknologi skala, industri yang mahal masa depan yang kepemilikannya terpusat di beberapa tangan karena biayanya yang tinggi, dan pada profesionalisasi pengumpulan berita, pengeditan, dan produksi konten. Kemudian datanglah internet dan semuanya berubah. Kami semua mulai men-tweet, memposting, mengobrol di jejaring sosial selain membaca, mendengarkan, dan menonton. Artinya menghasilkan dan berbagai informasi menjadi dapat diakses dengan sedikit biaya dan kelimpahan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal pengendalian arus informasi, pengguna dan algoritma secara virtual menggantikan jurnalis dan editor dengan keterampilan dan etika profesional, dan ruang publik keduanya diperluas untuk mencakup pandangan dan pendapat yang sampai sekarang belum pernah terdengar dan terfragmentasi menjadi segudang gelembung filter berkah. Yang berikutnya adalah historisasi media sosial. Analogi antara media sosial digital dan Samizdat berlimpah dalam beasiswa, pub lingkup politik, dan bahkan wacana kebijakan luar negeri. Istilah dasar kemiripan pada yang menarik ini agak jelas. Komunikasi horizontal tersentralisasi dan jaringan arus komunikasi ditopang oleh non-profesional, ekonomi berbagi, etos budaya alternatif dibangun di sekitar praktik penerbitan sendiri, dan peran media sosial sebagai infrastruktur untuk aktivitas pengembang. Pada dekade awal internet, sebagian besar analogi berfungsi untuk menopang fantasi emansipatoris yang diinvestasikan di media digital kontemporer dengan warisan sejarah, tetapi sejak teknologi hadir logis adalah target yang bergerak. Narasi wings ini belum berumur dengan baik. Kerangka kerja siber optimis di mana analogi dikerahkan di hari-hari awal internet berbeda tergantung pada posisi di kedua sisi perpecahan perang dingin sebelumnya. Seperti di tempat lain di bekas Eropa sosialis, di Samizdat, Rusia pasca Soviet menjadi tanda identifikasi diri dan kerangka referensi untuk budaya sastra alternatif Runet, bahasa Rusia sudut web di seluruh dunia. Berikutnya adalah jaringan Samizdat dan aktornya. Media pembangkang membentuk lingkungan jaringan, sebuah lingkungan sosial yang kompleks, kumpulan yang diperlukan untuk mempertahankan komunikasi horizontal, bebas dari campur tangan negara berdasarkan sarana yang dapat diakses, terdiri dari orang, perangkat, dan makna yang bersama-sama membentuk aliran budaya tanpa izin. Elemen yang paling terikat dari jaringan, titik simpulnya adalah jurnal dan penerbit. Baca publik mengidentifikasi budaya cetak bawah tanah dengan surat kabar Nodik, Masoch, Wola, Kos, Solidarsos, Volses, dan Z Dania dan Zien. Jurnal seperti sebagai kritika,
Kultura Nieslesna, Arka, dan Facat. Dan logo penerbit seperti sebagai No One, CDN, Crack, and Officina Literata. Namun yang terlihat dan Tanggi di outlet sebelum darurat militer yang terlihat mencantumkan nama asli editor dan penulis, dan kadang-kadang bahkan alamat mereka bergantung pada yang tak terlihat sirkuit distribusi dan pada kerja tak kenal lelah dari printer dan clade mesin pers. Penerbit terbesar memproduksi dan menyebarluaskan baik buku maupun beberapa surat kabar dan jurnal, sementara majalah lainnya cukup mandiri. Hal itu khususnya judul yang cetakannya lebih kecil, tetapi juga beberapa yang paling surat kabar yang beredar luas seperti KOS. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi partisipatif. Dalam kasus jaringan samizdat, pengalihan paket tidak mengandalkan otomatis algoritma, tetapi pada efek kumulatif dari keputusan segudang individu. Seperti yang diamati Adam Mielzrek, faktor utamanya adalah energi memberontak dari penampilan para aktivis. Ciri budaya cetak tanpa izin itu menempatkannya tepat di dalam benua sejarah. Daripada sabuk transmisi, jurnal bawah tanah adalah jaring mutual ketergantungan, pertama-tama karena sirkulasi terbatas yang dapat dilakukan oleh outlet individu mencapai tanda menimbulkan kecurigaan, publikasi tanpa izin saling mengandalkan, dan para pembaca mereka untuk informasi untuk bepergian. 50.000 eksemplar masalah tunggal diperkirakan menjadi batas teknik dan organisasi kapitalis inisiatif penerbitan, dan rata-rata untuk surat kabar terbesar adalah sekitar 20 ribuan sampai 30 ribuan. Budaya DIY. Melihat ke belakang dari era internet, pemerintah kami telah eksploitasi sarana komunikasi tetap pada instan, jangkauan global, dan diduga rendah atau tanpa biaya akses. Jika Anda mengakses data pribadi yang dimentisasi dari gambar, dan itu menutupi pengamatan yang lebih mendasar. Di bawah sosialisme, negara aparat pengawasan budaya yang beroperasi tidak hanya melalui sensor karya kreatif dan konten pers, tapi juga melalui pengaturan akses hingga infrastruktur komunikasi. Itu termaksud kepemilikan negara atas pencetakan pers dan perusahaan penerbitan. Perizinan dan kontrol dilakukan melalui sosial organisasi dan peraturan ketat tentang kepemilikan mesin di pengandaian mesin. Yang berikutnya, imajinasi media sosial. Pentingnya budaya daerah istimewa Yogyakarta tidak hanya praktis, tapi juga simbolis. Ini adalah di mana kita dapat melihat dengan jelas kesalahan varian teknologi dari kemenangan liberal pasca 1989 yang tidak hanya menyesatkan kita tentang kemungkinan-kemungkinan dan kendala kebebasan internet, tetapi juga mendistorsi pemahaman kita tentang masa lalu ketika menyangkut praktik media samizdat dan hubungan imajiner. Media massa terpesona sebagai atribut kekuasaan, arena di mana negara kedaulatan atas ether diperebutkan, tetapi tidak selalu memberdayakan. Fantasi emansipatoris yang dimunculkan oleh para pembuat samizdat berbeda-beda. Yang berikutnya adalah nasib kata bebas tergantung pada diri kita sendiri. Anti politik atau politik prefiguratif. Banyaknya beasiswa tentang sejarah intelektual Eropa Tengah, perbedaannya pendapat 8 hanya menjamin ringkasan, gambaran umum model. Para pembangkang tahun 1970-an mengklaim bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk demokrasi, tetapi juga bahwa mereka melakukan dengan cara yang demokratis, dan dengan cara itu dalam kontrifugasi yang bervariasi, resume tergantung pada penulis dapat ditangkap oleh 3 konsep kunci: musyawarah erasi, publisitas, dan legalisme. Aktivis pembangkang membentuk majelis di mana pengambilan keputusan adalah konseptual dan deliberatif dan bertindak secara terbuka di bawah nama sendiri, memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan termasuk dalam hukum sosialis kerangka kerja yang berasal dari kontribusi dan perjalanan internasional,
seperti undang-undang terakhir Helsinki. Berikutnya aktivisme samizdat sebagai politik prefiguratif. Sejak awal gerakan penerbitan independen di Polandia, Breivik tujuan kuratif untuk membangun komunitas perbedaan pendapat seputar praktik kebebasan berbicara sama pentingnya dengan tujuan strategis untuk mematahkan monopoli negara atas informasi dan sirkulasi budaya. Faktanya, dalam hal membocorkan informasi monopoli negara komunis di awal Polandia pasca Stainless membocorkan berita ke radio Free Europe di Munich, atau penyelundupan dalam literatur samizdat jauh lebih efektif dan lebih aman, dan adanya aliran ide yang tidak terkenang melintasi tirai besi sering dilihat sebagai alasan mengapa perpergian mandiri Polandia tidak mengikuti jejak para pengembang Soviet. Cekoslovakia terkemuka yang merasa di sisi kanan hukum dalam mengklaim bahwa selama dipublikasi massal itu tidak terlibat, teks akan tetap menjadi manuskrip atau yang dapat dibagikan tanpa otorisasi dalam lingkungan kecil dan bukan publikasi atau potensial corpus delicti. Yang berikutnya adalah pengorganisasi kolektif yang mencari model media. Pengakuan bahwa pers memiliki pesan mendasar dalam mengintegrasikan gerakan sosial tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa budaya cetak membangkang mengambil bentuk jaringan dari media sosial. Sebuah surat kabar bukan hanya propagandis kolektif dan koleksi agitator type, itu juga organisasi kolektif. Demikian pula dari membaca Bibula, Job kenangan figuratif tentang masa jabatannya pada penggantian abad ke-20 sebagai editor organ bawah tanah Partai Sosialis Polandia Robotnik, The Packard, penerbitan tanpa izin pasca perang akan membawa pulang ide serupa. The Pers bukan hanya propaganda, tetapi juga penting untuk pembangunan organisasi Anda kapasitas. Pada saat yang sama, dalam tulisan Pilsudski, pers tidak memiliki otonomi nilai luar biasa di luar layanan yang dapat diberikannya untuk tujuan revolusioner. Gerakan sebagai organ politiknya itu sendiri bukanlah gerakan atau penyebab dan kesetiaan orang-orang yang membuat pers bahwa tanah sosialis bekerja sebagian besar tegas. Jaringan penerbitan sebagai komunitas. Jika model komunikasi horizontal jaringan sebagian besar non-diatur, fenomena yang muncul yang dibentuk oleh ide-ide politik prefiguratif, campuran persaingan internal dan solidaritas antara inisiatif pengembang dan tugas-tugas konkret inisiatif ini ditetapkan untuk diri mereka sendiri. Gerakan penerbitan independen sebagai identitas politik terpisah dari polis paralel adalah masalah individualitas para pemimpin inisiatif penerbitan jauh dari perspektif mereka. Kegiatan dalam pelayanan kepada kelompok pembangkang dari persuasi yang berbeda. Kata gratis dalam percobaan. Semua utas aktivisme media pembangkang bersatu dalam persidangan politik dari Miroslav Kozecki dan Bogdan Grejsak, pencetak Nova. Menjelang pemilihan nasional pada tanggal 23 Maret 1980-an, pihak berwenang membuat preemptif bergerak untuk menahan tokoh-tokoh KOR dalam tahapan setelah panggilan KOR untuk unboikot pemilu pada bulan Februari tahun yang sama. Kebanyakan dari mereka bertemu untuk pertama kalinya dan berkembang menjadi manifestasi dari kekuatan gerakan pembangkang. Sekian dan terima kasih.